Siapa Durasi, tuh yang ngomong? durasi. Iya. Gak apa-apa, gak Andre, apa-apa. ayo Andre. Ya, iya. Oke, halo semuanya, kami dari Dua Bangsa. Saya adalah Andre dan ini adalah Ratri, dan kami punya bintang tamu. Boleh perkenalan diri? Hai semuanya, nama saya Baby. Saya sekarang tinggal di Eindhoven. Saya sekarang lagi melanjutkan studi di Fontys University of Applied Sciences di Eindhoven. Saya mengambil jurusan IT dan sekarang saya sedang sibuk untuk melakukan graduation project di PepsiCo. Tapi sekarang kita lagi work from home gara-gara situasi COVID-19 sekarang. Iya, setelah gue pikir-pikir lagi tuh lu udah 4 tahun ya di sana ya. Maksudnya kayak kita mestinya udah 4 tahun di sana. Udah. Ini podcast, ini namanya podcast. Ya udah ngobrol aja. Oh. Iya. Kita tuh udah 4 tahun kan di sana kan? Iya, udah sampai 4 tahun, ya. Udah sampai 4 tahun deh. Terus yang menarik adalah dari 4 tahun lu, at least kan gua kan udah di Indo sekarang kan. Kalau lu kan 4 tahun di sana ya kan? Iya. Dan ini beneran pertama kalinya ada hal yang seperti ini terjadi, bukan cuma di Belanda sedangkan di seluruh dunia, bener nggak sih? Betul banget. Pandemik ini tuh benar-benar ya hal yang sangat baru yang kita laluin sekarang, apalagi kita sebagai mahasiswa di sini. Iya bener sih. Masalahnya kayak gue merasa soalnya kalau orang-orang yang di mana yang di Indo kuliahnya sendiri itu kayak mereka antara keganggu dan nggak keganggu gitu, kayak mereka malah dilibur. Lu ini nggak sih, Ra? Lu kuliah nggak sih? Kayaknya lu udah lulus kan? Lu udah lulus kan? Belum? Lu belum sih? Gue kenal lu belum selama itu. Lu udah lulus belum sih? Gue. Iya. Udah kan? Tapi lu pas kerja di sini nggak mungkin gue masih kuliah nggak sih, Andre? Iya sih, bener sih. Tapi maksud gue adalah di mana lu pas lagi kuliah kayak gini pernah nggak bekerja dari rumah gitu-gitu? Lu ada pengalaman nggak bekerja dari rumah kayak gini juga maksud lu? Maksudnya kayak apa, online class gitu atau Iya, online class. Anggap aja John. Kalau online class enggak sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya kayak submit tugas ya tetap dari website. Ada beberapa website di universitas gue yang kayak nguploadnya lewat situ gitu. Cuman kalau online class nggak pernah sih, jujur. Lu online class nggak? Online class. Iya sih. Kenapa? Jadi. Lu online? Gue udah nggak ada kelas lagi kebetulan di kampus. Jadi sekarang gue lagi sibuk di graduation project aja. Jadi kayak sekarang gue ngerjain kerjaan di kantor sama sambil buat thesis tugas akhir gitu. Jadi udah nggak ada kelas yang diambil lagi sekarang. Tapi lu punya temen yang masih ikut online class nggak? Oh iya ada kemarin tuh kayak dari Fontys sendiri kebijakan bahwa online class ini bakalan diperpanjang sampai tanggal 1 Juni. Dan yang gue dengar dari beberapa mahasiswa, ada yang kayak kalau misalnya kalian udah balik ke negara kalian masing-masing, it's not mandatory anymore to go back to the Netherlands. Jadi kayak jadi sampai summer tuh bisa diliburkan. Nggak diliburkan sih, kayak online class. Online class. Gitu. Iya, karena kan di sini kan juga di Fontys itu mostly sistem kegiatan belajar mengajarnya itu sampai akhir Juni ya sekitar 20-an Juni gitu. Jadi kayak kurang efektif aja kalau misalnya sekarang kita udah pulang ke negara kita masing-masing dan Fontys ditutup sampai tanggal 1 Juni dan kita harus balik lagi ke sini terus nanti summer pulang lagi, itu cara yang kurang efektif. Jadi mereka bilang kalau misalnya emang kita sudah balik ya udah ngambil online class aja karena ini kan kayak exceptional season gitu kan. Iya sih. Sejujurnya yang kayak biasanya misalnya physical test gitu kayak harus banget datang ke kampus. Nah kalau yang kayak gitu gimana?
Jadi kemarin itu kita baru dapat email dari exam board-nya kalau misalnya untuk tes itu tetap diadakan, cuma ya masih dalam bentuk online. Dan kayak segala macam kayak plagiarism, contek-contekan itu bakalan tetap dicek sama kampus. I see. Untung lu udah kagak ada kelas lagi ya. Kalau enggak lu ujian-ujian ribet banget sih, fix apalagi ICT. Mampus Iya, sih. parah. Iya, makanya kayak untuk online class aja menurut gue tuh kayak nggak semua mahasiswa tuh bener-bener yang kayak berdedikasi untuk ngambil kelas gitu loh, dan kayak feel motivated. Karena ya online Iya. di rumah nggak termotivasi untuk kayak belajar banget. Jadi ya kayak sebenarnya gue rada untung dan tidak untung sih sebenarnya dalam pandemi ini karena nggak ada kelas. Benar. Ya, salah satu temen gue juga ada tuh, ya dia kemarin gue bertelepon sama salah satu temen gue kan yang ada di Belanda. Gue nggak bisa sebut nama sih, tapi pokoknya gue salah satu temen gue ada ya dia di Belanda. Abis itu dia kayak gue nanya-nanya lah, gimana lu online kelas ya? Ini gue baru bangun 3 menit lagi gue kelas, paling bentar lagi abis ini gue buka HP, gue kayak digituin lah. Gue kayak, oh iya sabi juga, iya. Tapi gue sejujurnya terus gue nanya kan, tapi bukan itu makin ribet ya, dimana lu harus online kelas. Kayak kalau gue sih, gue orangnya lumayan short attention span. Maksud gue kayak kalau misalnya di depan gue ada guru ngajar, kalau tiba-tiba di kanan gue ada Indomie, gue sih ngeliat Indomie, fix banget gitu. Kayak gue gak akan ngeliat guru gue belajar gitu. Terus gue nanya ke dia, apakah lu bisa dengan kayak gini? Terus dia bilang, enggak, gue juga nggak bisa sebenarnya, Andre. Gue malah lumayan makin ribet. Terus gue bilang, terus gimana dong lu supaya bisa melakukan tugas ini atau enggak belajar dengan fokus? Terus dia bilang, iya, jadi gue kunci kamar, habis itu gue bener-bener depan laptop, terus gue bener-bener di depan ininya, di depan laptop, dan gue bener-bener jadinya kalau misalnya kayak gitu ada lu lebih bisa fokus belajar walaupun lu di rumah lu sendiri. Jadi ternyata walaupun lu di rumah lu sendiri walaupun lu di rumah lu sendiri dengan banyak halangan yang tadi kita sebelum ini kan cerita-cerita juga betapa susahnya kerja dari rumah dan lain-lainnya. Ternyata tuh bisa kalau misalnya lu bener-bener di ruangan yang lu set up sebagai kantor gitu loh. Kayak itu Iya. lumayan menarik sih, gue denger dari temen gue. Gue nggak tahu sih pendapat lu berdua tentang hal itu bagaimana. Ya kalau menurut gue itu sebenarnya kayak tergantung pribadinya masing-masing ya, karena kan kita sendiri yang mengatur, men-set up kayak our comfort zone gitu. Tapi ya emang itu bisa menjadi hal yang sangat efektif, di mana kalau misalnya kita emang bener-bener fokus dan kayak kita tuh kayak ada apa sih kayak intention buat, oh iya gue harus belajar ini karena gue misalnya contoh ada exams coming up atau gue ada assignments yang harus gue penuhi atau gimana. Menurut gue tuh ya lumayan efektif juga sih di saat kita tuh bisa mengontrol diri kita sendiri untuk men-setup itu semua. Terus kalau misalnya temen lo yang masih di Belanda online class tuh menurut gue dia jauh lebih enak dibandingin misalnya anak Indonesia yang pulang balik ke Indonesia gitu loh. Karena mood satu rumah tuh kan ngaruh ya ketika dia sampai rumah dan kayak keluarganya udah pada kayak udah selesai nih, gue udah selesai kerja gitu, terus mereka pada malah lagi roaming around the house, terus malah kelas gitu loh, dia baru mulai kelas di jam segitu gitu. Betul. Itu pasti juga akan mempengaruhi dia untuk distractions. Ya kayak gitu. Ya karena time zone-nya lumayan parah. Iya benar. Kayak gue di sini cuma mau cut bentar, gue mau bilang di mana kita bertiga itu ada di rumah kita masing-masing. Gue ada di rumah gue, Ratri ada di rumah Ratri, dan Betari di Belanda itu di rumah lu sendiri kan, Beb? Iya, gue di kamar gue sendiri. Iya. Gue cuma mau bilang sekali lagi di mana ini sesuatu hal yang lumayan, corona itu bukan suatu hal yang lu bisa anggap remeh, itu suatu hal yang lumayan keras dan suatu hal yang lumayan penting. Kita bertiga itu stay at home, kita nggak keluar, kita benar-benar yang kalau misalnya kita bisa di rumah, kita di rumah aja, kita menganggap ini semua sangat serius. Itu alasannya kenapa gue sama Ratri walaupun kita bekerja di tempat yang sama sekarang dan lumayan lama ya Ra, kita kerja itu akan tetap di rumah saja. Lumayan ya. Iya. Ya udah, tapi Beb balik lagi ke Belanda nih. Biar orang yang nonton mungkin nggak lumayan tertarik. Kalau di Belanda sendiri lockdownnya gimana, Beb? Kalau di Indonesia kan
walaupun kita udah lockdown, ojol berkeliaran masih gitu kan, kayak ojol masih berkeliaran, kayak ada beberapa orang yang masih keluar gitu, ada beberapa orang, tapi bukan salah mereka karena Indonesia bisa dibilang belum kuat, belum siap untuk melakukan lockdown ini. Sedangkan di Belanda kan, gue denger sih dari tanggal sampai 1 Juni itu udah beneran lockdown gitu. Jadi ini yang mau gue ceritakan bahwa sebenarnya di Belanda itu kita memang case-nya itu banyak, tapi sebenarnya tuh tidak separah yang didengar gitu di media-media. Jadi kita itu belum officially lockdown, kayak maksudnya kayak lockdown, completely lockdown. Kita itu kayak emang semua stores kayak retail gitu-gitu semuanya tutup, mall semua tutup. Cuma yang buka itu grocery sama pharmacies gitu kan. Nah, jadi awalnya itu gue juga mikir kayak, oh gimana nih kalau gue makan orang-orang pada panic buying, terus gue nanti nggak kedapetan makanan dan sebagainya. Tapi di sini juga sama. Tapi kan kita nggak ada ojol nih di sini. Kita itu ada delivery order di mana kita itu masih bisa pesan makanan kayak aplikasi dan terus nanti orangnya beli terus nanti ditaruh di tempat di mana yang kita udah sediakan gitu loh. Jadi contohnya taruh aja nanti depan rumah, nggak usah. Jadi emang nggak ada kontak fisik gitu. Kalau misalnya di tempat gue sekarang, jadi setiap gue pesan makanan, itu makanan cuma ditaruh di resepsionis di bawah, nanti gue ngambil ke bawah gitu. Jadi emang bener-bener nggak ada kontak fisik antara kita dan pengendara delivery order tersebut. Jadi semua restoran udah tutup, kalaupun emang ada yang buka, itu cuma bisa take away doang, nggak bisa dine in. Gitu. Ini banget ya, berarti teratur banget ya. Kayak sejujurnya gue bersalah dengan, kayak gue merasa bersalah, tapi kayak gue masih pesan ojol. Gue masih untuk orang yang nggak tahu ojol kan nggak mungkin sebenarnya, tapi ya untuk penjelasan aja, ojol adalah Grab atau Gojek gitu. Tidak disponsorin, please sponsorin kita. Grab atau Gojek ya, mereka delivery yang ini. Terus gue masih merasa bersalah karena gue sebenarnya masih pesan-pesan aja gitu. Kayak tadi gue pesen coklat cake, kalau nggak salah gue pesen coklat cake. Abis itu ada itu ojolnya datang terus kayak ngasih gue kuenya, terus kayak misalnya gue udah bayar pakai GoPay, tapi akhirnya gue bayar lagi 10.000 kasih. Kalau misalnya gue lagi mager masak, gue kerja di rumah kan, nggak mager masak tuh dan lain-lain, gue pesan makan. Biasanya kalau misalnya gue pesan makan buat gue satu, gue jadinya pesannya 2, satu lagi buat ojolnya, gue gituin aja. Tapi kita masih ketemu secara langsung, kita masih kayak ngambil makanannya, jadi masih bersentuhan dan lain-lain, makanya abis itu harus cuci tangan dan lain-lainnya. Tapi kalau di Belanda udah enggak ya, Belanda kayak udah ditaruh aja gitu ya, bener-bener udah nggak ada kontak fisik ya. Sangat terstruktur, dan apalagi kemarin tuh sempat ada press conference sama Prime Ministernya kan, di mana itu jadi kemarin tuh sempat waktu ada outbreak ini, orang-orang tuh karena ini sekarang spring kan, orang-orang tuh masih pada keluar ke pantai, ke park gitu, kayak masih kayak gathering gitu kan sama teman-temannya. Nah itu tuh sangat bisa mengakibatkan ke orang lain juga. Jadinya dibuatlah press conference itu, di mana sekarang kalau misalnya kita mau keluar rumah itu maksimal hanya 2 orang. Dan kalau misalnya kita terlihat di jalan lebih bersama 2 orang bareng-bareng, itu per orang bisa kena fine sebanyak 400 euro. Dan untuk perusahaan itu bisa sampai 4.000 euro. Oh. Soalnya kayak gini ya, dimana jadi, dan juga udah banyak di news bahwa Belanda itu sekarang lagi menerapkan herd immunity, dimana itu jadi old people, kayak elderly itu mereka semua di quarantine di rumahnya masing-masing. Karena kan yang kayak most likely yang bakalan kena dan terinfected yang kayak akan parah itu untuk orang-orang yang sudah tua. Jadi herd immunity itu dibuat di mana makanya kita nggak completely lockdown. Itu kayak kita young generations, kayak kalau misalnya kita nih terinfected, itu kita tuh masih bisa nge-build immune system kita gitu untuk ngebunuh virus tersebut. Karena kayak one of my friends, dia itu terinfected corona, dia tuh kena infected itu dari bosnya sendiri. Dan dia itu terinfected itu 8 hari setelah dia bertemu sama bosnya. Dan itu tuh cuma kayak dari tuker-tukeran dokumen dan tuker-tukeran kayak cup coffee gitu loh. Nah, habis itu dia telepon rumah sakit kan. Kayak dia tuh mengalami ini. Terus sama rumah sakit ini tanya, kamu ada history kayak background yang kayak kamu pernah operasi atau kamu pernah sakit parah atau gimana? Dia bilang nggak ada. Jadi bener-bener kayak sakit yang baru dia.
sakit yang baru dia alamin gitu kan. Terus rumah sakit bilang gini, iya mungkin itu adalah symptoms-nya corona, tapi untuk lebih baik untuk dari sekarang, karena kamu masih berumur 21 tahun, lebih baik kamu stay aja di rumah, isolate yourself dari surroundings kamu, kayak tetap makan healthy food, tetap minum vitamin, dan lain-lain, karena testing kit yang kita punya di Belanda ini juga nggak banyak, karena ini very limited. Kayak kalau misalnya lo udah tua banget, kayak let's say lo kayak above 55 dan lo kayak punya indikasi penyakit sebelumnya, itu baru sama mereka dianjurkan ke rumah sakit. Tapi otherwise kayak kalau lo masih muda, masih kayak lo nggak ada background penyakit apapun, tapi lo terkena corona, itu mereka juga akan memberi apa namanya suggestion buat kayak stay aja di rumah, minum vitamin C, jaga immune system, pokoknya jangan kemana-mana, karena kita itu bisa jadi carrier untuk orang-orang yang lebih tua, dan itu menurut gue yang lebih penting. Ya, setuju gue. Itu gue setuju banget. Jadi Lo ada cerita sebenarnya nggak? apa? Lo ada cerita nggak tentang teman lo mungkin yang ada gejala atau mungkin apa gitu? Gue Ya. jujur kalau gue sendiri gue sampai sekarang nggak ada sih teman yang kayak sampai kena contracted gitu. Jadi gue masih ngerasa aman. Gue udah sih ada kayak meninggal, papahnya meninggal karena COVID gitu. Jadi emang kayak COVID udah jadi something personal gitu loh sekarang, not just apa musuh yang nggak dilihat, tapi karena udah masuk ke circle yang dekat sama kita, jadi kita kayak lebih cautious gitu. Tapi berarti kan sebenarnya Belanda tuh everything goes as it is, cuma physical distancing aja kan jatuhnya. Ya, Mereka betul. ada kayak mass test, nggak ada rapid test yang kayak buat secara Belum. massal kayak gitu, malah enggak kan. Jadi kayak Ya, belum ada. normal aja gitu. Iya, kayak bisa dibilang normal-normal aja. Ya, apalagi kan gue itu sekarang tinggal di Eindhoven, which is the kayak epicenternya di Belanda kan, kayak di Noord-Brabant, di provinsi gue sekarang itu yang paling banyak orang yang terinfected. Dan tapi orang-orang di sini tuh mereka tuh nggak kayak yang panic buying, mereka tuh yang kayak keliaran, teriak-teriak apa gimana, yang kayak bener-bener takut gitu. Karena government di sini mereka juga, mereka tuh nggak kayak se-strict yang ada di Korea, di Cina, atau kayak di Indonesia, tapi kayak kita yang lebih tahu diri bahwa kita itu bisa menjadi carrier untuk orang lain gitu. Jadi kayak menurut gue itu sangat penting untuk menerapkan mindset tersebut di diri kita sendiri gitu. Jadi walaupun kayak government-nya mau se-strict apapun, tapi kita tidak mempunyai mindset yang dimana kita kayak, oh gue kan gak bakal kena, gue masih muda. Tapi kan kita kan bisa menjadi chance buat ngeinfeksi orang lain. Iya, kayak gitu. Jadi benar-benar kita sekarang udah menjaga social distancing. Toh di supermarket juga cuma kayak misalnya kita satu grup ke supermarket atau kita satu family itu cuma boleh satu orang masuk ke supermarket. Jadi sisanya nunggu di luar. Jadi kayak bener-bener dilimitin gitu loh. Dan kayak government di sini juga udah kayak nge-promise to the citizens kalau misalnya kita nggak bakalan kehabisan bahan makanan karena itu semua akan terus-terusan di-supply. Gitu. Nice. Actually itu satu hal yang gue bener-bener ini sih, dimana dan ini menjawab salah satu Q&A. Ada orang tadi yang kita kan sebarin Q&A tentang ini, terus literally ada satu orang yang nanya kenapa ya di Belanda itu lebih banyak yang death toll-nya lebih tinggi dibandingkan sama yang recover gitu. Jadi death toll-nya itu juga tadi gue baru lihat di website resminya itu, RIVM-nya, itu bahwa apa yang direportkan hari ini itu adalah yang dari kemarin-kemarin yang belum masuk ke dalam sistem. Jadi nggak kayak per hari naik 100, per hari naik 100, itu tuh enggak. Jadi itu kayak based on, for example, 3 days ago or 5 days ago yang belum masuk. Terus ada beberapa data yang kayak, apa namanya, mungkin ke double atau gimana gitu kan. Nah untuk masalah recovery itu juga kayak gue awalnya sempat kayak kaget, ini death toll-nya udah banyak banget, tapi yang recovery pada saat itu masih 3 atau 4 orang. Tapi sehari kemudian itu langsung naik 200 yang recovery. Jadi itu ada sangat kemungkinan bahwa banyak orang yang recover tapi belum masuk ke dalam sistem. Bisa jadi seperti itu juga.
Apalagi yang lo bilang kayak temen lo contracted tapi dia isolate sendiri kan. Jadi kayak betul. ketika dia udah ngerasa enakan baru kayak dia bisa ngelapor kan gitu. Betul. Jadi kayak data-data sebenarnya yang kita lihat. Kenapa? Gak ada suaranya. Ini lagi seru nih bahasannya, nggak seru banget Dalun Re. Terus dia nge-freeze. Suka-suka lu dan